Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto di Klinik Bahasa dan Sastra. Saudaraku, Bapak Ibu guruku yang saya hormati, rekan-rekan guru seperjuangan yang saya hormati, dan anak-anak sekalian yang saya banggakan. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan teknik menjawab soal-soal dengan cermat. Dalam hal ini tayangan yang ketiga dengan materi konteks pidato. Baik, saudaraku, langsung saja setelah mendengarkan dan melihat tayangan ini diharapkan siswa atau penonton bisa menentukan isi pidato, menemukan informasi isi pidato, dan menentukan konteks pidato, membuat pertanyaan sesuai isi pidato, menentukan struktur pidato, maupun merangkum isi pidato. Langsung saja saya berikan contoh untuk cuplikan pidato yang ke-1. Di sana ada ilustrasi, ada pidato. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apotek hidup adalah tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat yang ditanam di halaman rumah. Tumbuhan yang dipelihara ini dapat dijadikan obat penyakit tertentu, misalnya pepaya. Daunnya berguna untuk menyembuhkan malaria. Tentukan kata-kata dulu sebelum menjawab pertanyaan. Kata-kata kunci maksud saya ini. Ini saudaraku, apa yang dibahas dalam ilustrasi di atas, yang dibahas adalah apotek hidup. Nah, karena itu apotek hidup saya tandai merah karena itu merupakan kata kunci cuplikan tadi. Apakah apotek hidup? Berupa tumbuh-tumbuhan berkhasiat untuk obat. Nah, di situ jadi bisa dipakai untuk penyakit, menyembuhkan penyakit tertentu. Misalnya pepaya, daunnya bisa untuk malaria. Jadi di sana ada apotek hidup, tumbuh-tumbuhan, obat, penyakit tertentu, pepaya, dan malaria. Inilah yang saya maksud dengan kata-kata kunci bacaan tersebut. Nah, isi pidato atau informasi yang disampaikan dalam pidato ini sesuai kata kunci di atas. Jadi untuk menjawabnya sesuai dengan kata kunci yang sudah kita tandai tadi. Sehingga isi dari cuplikan pidato tersebut adalah, di sana tadi kita serap adalah pengertian dan manfaat apotek hidup. Nah, tulisannya bukan apotek ya, tapi apotek, itu ada salah cetak itu ya. Nah, kemudian konteks pidatonya sesuai dengan isi berdasarkan pendengarnya, sesuai dengan acaranya. Ini jika pidato itu berupa undangan rapat. Jadi kita melihat situasinya, maka kalau ada bagian-bagian yang rumpang atau yang kosong bisa kita isi sesuai dengan konteks yang ada, hal-hal yang ada, harapan yang ada. Konteks pidato menunjukkan manfaat salah satu tumbuhan apotek hidup dalam paragraf di atas. Lalu kita disuruh membuat pertanyaan loh. Pertanyaan yang sesuai konteks pidato tersebut adalah, kalau misalnya saya tanya, jelaskan manfaat daun pepaya. Ini jawabannya otomatis ada di wacana tersebut. Jadi pertanyaan itu salah satu contoh dari cara membuat pertanyaan. Sehingga nanti kalau kalian disuguhi konteks pidato atau teks pidato, disuruh membuat pertanyaan, maka pertanyaan Anda jawabannya harus ada di wacana tersebut. Harus sesuai dengan kata-kata kunci pada wacana tersebut. Oke, lanjut.
Struktur pidato, saya ingatkan bahwa struktur pidato ada 3 bagian. Pendahuluan, isi, dan penutup. Di dalam pendahuluan ini kita menyampaikan salam, kemudian sapaan hormat, lalu ucapan rasa syukur. Kemudian kata-kata pendahuluan. Sementara di dalam isi adalah hal yang disampaikan saat pidato itu. Dan penutupnya ini poin-poinnya atau isinya adalah rangkuman atau simpulan dari yang telah disampaikan, kemudian harapan-harapan, lalu ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Nah, kalau kita melihat dari cuplikan pidato di atas, maka isi sebuah pidato tersebut tentang apotek hidup. Nah, jadi itu merupakan isi. Ya, oke. Sekarang teks pidato kedua. Kita lihat di sana. Hadirin yang berbahagia, saat ini intensitas curah hujan sangat tinggi. Sebagaimana kita ketahui, sejak beberapa hari terakhir, hujan deras mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tak pelak lagi, banjir pun datang tanpa permisi. Menurut data Badan Meteorologi Geofisika, curah hujan yang tinggi masih akan berlangsung selama sepekan ke depan. Seiring datangnya bencana banjir, wabah penyakit pun biasanya akan muncul. Wabah penyakit yang dimaksud adalah leptospirosis dan diare. Leptospirosis merupakan penyakit hewan yang dapat menjangkiti manusia. Penyebabnya adalah bakteri berbentuk spiral bernama Leptospira. Sementara itu, diare akan muncul karena wilayah yang terkena banjir menjadi kotor. Jika terjangkit penyakit leptospirosis, penderita akan mengalami demam tinggi, mual, muntah, sekujur tubuh, badan akan terasa sakit, dan kencing berwarna merah tua, dan timbul bercak kemerahan di bola mata karena pecahnya pembuluh darah. Baik, saudaraku, ketika kita membaca ilustrasi ini tadi, seharusnya kita lakukan langsung mencoreti kata-kata kunci yang ada. Jadi sambil membaca, sambil mencoreti kata-kata kunci yang ada. Bagaimana cara menentukan kata-kata kunci yang ada? Sekali lagi, minimal kita bertanya apa, atau siapa, atau bagaimana. Oke, baik. Langsung saja kita contohkan. Curah hujan sangat tinggi. Ini kata kunci yang tadi. Hujan deras. Jakarta, maka terjadi banjir. Menurut, ini akan berlangsung sepekan depan. Ini penyakit, wabah penyakit muncul. Leptospirosis, diare. Penyakit hewan, bakteri, Leptospira, diare. Wilayah, banjir, kotor. Leptospirosis, demam tinggi, mual, muntah, dan sebagainya. Diakhiri dengan pembuluh darah pecah. Oke. Itulah kata-kata kunci dari teks pidato tersebut. Sehingga nanti mudah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Baik. Struktur pidato meliputi pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan, salam, sapaan syukur tadi sudah saya sampaikan. Isinya sesuai dengan kata kunci teks yang ada. Kemudian penutupnya simpulan sesuai isi pidato, harapan, permintaan, dan salam penutup. Oke. Informasi isi pidato dari teks tadi adalah curah hujan tinggi, banjir, terjangkit leptospirosis, dan diare. Ini informasinya.
Maka kalau kita rangkum, satukan saja kata-kata kunci itu minimal. Nah, jadi bahaya yang timbul adanya curah hujan tinggi hingga banjir adalah adanya penyakit leptospirosis dan diare. Ini rangkuman dari teks pidato tadi. Amanatnya bagaimana? Nah, amanatnya adalah hikmahnya adalah perlunya kewaspadaan terhadap berbagai penyakit pada saat banjir. Nah, demikian anak-anakku, sekali lagi ketika kita membaca wacana atau ilustrasi soal, langsung bersama-sama menggarisbawahi kata-kata kunci. Sehingga dengan demikian, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan bacaan itu, jawabannya pasti ada pada kata-kata kunci yang sudah kita tandai lagi tadi. Oke, sekian, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.